Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yakin. Saya mengajar PAI di SD Negeri Ngerandulor 1, Kecamatan Terongan, Kabupaten Jombang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK IAIN Ponorogo tahun 2025. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran UKIN tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada hari ini. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, Alhamdulillah, semuanya masih sehat walafiat ya. Kita manfaatkan sebaik-baik mungkin kondisi kita yang sehat walafiat ini untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu ya, dengan semangat dan dengan berbahagia. Karena dengan semangat dan berbahagia kita nanti akan bisa belajar dengan senang hati. Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita lanjutkan belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin berdoa? Ya, silakan Mbak Rara. Berdoa mulai. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu-lagu wajib. Yang memimpin silakan maju. Siapa? Silakan Mas Bari. Baiklah, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang berjudul kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Dan tentunya dengan ada tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran pagi hari ini, yakni membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat dengan baik. Tentunya dalam hal mewujudkan suatu tujuan, yakni membangun sebuah kota, tentunya kita dibutuhkan apa? Kerjasama. Apa? Kerjasama. Tolong semangat yang tinggi. Dengan kerjasama, semangat yang tinggi dan bergotong royong,
kita akan bisa mewujudkan satu tujuan kita, yang tentunya tujuan itu adalah tujuan yang untuk kebersamaan kita, seperti tujuan membuat sebuah rumah. Tentu saja kita tidak bisa membangun sendiri, kita butuh orang lain. Makanya kita harus saling bergotong royong. Baik, karena anak-anak sudah membentuk satu kelompok sendiri. Ini kelompok berapa ini? Itu kelompok berapa? 2. Kelompok 1. Oke. Kita akan menampilkan sebuah video pada pertemuan kali ini, yakni tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke kota Madinah. Namun sebelum kita putarkan, Pak Guru ingin bertanya dulu, apa alasan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Yang ulang. Oh ya, silakan Mbak Mira. Karena orang-orang kafir Quraisy mau menyelakai Nabi dan para sahabatnya. Oke, betul sekali. Betul sekali, ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW ya, hijrah ke Madinah itu adalah untuk menyelamatkan diri dan juga mendapatkan iman. Coba tahukah kalian bahwa Kanjeng Nabi ketika hijrah dan juga para sahabatnya itu tidak banyak hal yang dibawa. Tentu saja banyak yang ditinggal di kotanya atau di rumahnya masing-masing. Kenapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Mbak Ira lagi, silakan Mbak Ira. Karena hijrah dilakukan secara diam-diam dan tergesa-gesa. Ya, betul sekali. Karena Nabi dan sahabatnya melakukan hijrah itu tidak dengan rencana, tetapi dengan tergesa-gesa, dengan diam-diam. Kalau tidak begitu, nantinya dikhawatirkan akan ketahuan orang kafir Quraisy. Kira-kira nanti siapa saja ya yang akan dipersaudarakan oleh Nabi? Ada yang bisa menjawab? Siapa tadi? Oke, Mas Fahri silakan dijawab. Abu Bakar dengan Khawrijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Safin, Talhah bin Abdillah dengan Ka'ab bin Malik, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harithah, Ahmad bin Yasir dengan Hudzaifah bin Al-Yaman, dan Salman Al-Farisi dengan Abu Al-Darda. Oke, betul sekali. Itulah nama-nama yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan menyaksikan dan memperhatikan video yang akan kita putar. Peristiwa hijrah ini juga menandai permulaan kalender Islam atau Hijriyah. Hijrah memiliki makna penting dalam perkembangan Islam, melambangkan kesetiaan, ketabahan, dan keberanian dalam memahami tantangan demi agama dan kebenaran. Hikmah yang kita bisa ambil dari pelajaran tadi, dari video tadi adalah bahwa kita harus tetap semangat, ya. Tetap semangat dalam memperjuangkan kebaikan. Harus sabar, tidak boleh putus asa, walaupun harus meninggalkan apa yang kita cintai, seperti harta benda kita tinggalkan, ya. Para sahabat kan meninggalkan semua harta di rumahnya, yakni di kota Mekah.
Mekah demi ikut atau menyusul Nabi hijrah di kota Madinah. Baik, selanjutnya kita akan tampilkan lagi, kita putarkan lagi kisah Suhaib. Ya, kisah Suhaib, sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu adalah salah seorang di antara sahabat senior Rasulullah SAW yang mungkin tidak dikenal oleh banyak orang di antara kaum muslimin. Ia merupakan bagian daripada as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Saat jumlah kaum muslimin ketika itu masih sekitaran 30-an orang. Suhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan baginda Rasulullah SAW dalam keadaan takut akan ancaman kafir Quraisy Mekah. Setelah bertahun-tahun mengalami siksaan dan penindasan di Makkah, kaum muslimin akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Salah satu dari mereka adalah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang terkenal dengan kecerdasannya dalam berdagang. Meskipun ia berasal dari keluarga kaya di Makkah, seluruh hartanya ditinggalkan demi mempertahankan keimanannya. Ketika ia tiba di Madinah, ia tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya dan keimanan yang kuat kepada Allah serta Rasul-Nya. Namun Rasulullah telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa di kota ini, ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor penduduk asli Madinah. Rasulullah memahami bahwa kaum Muhajirin telah meninggalkan seluruh harta dan keluarga mereka di Makkah. Oleh karena itu beliau membangun ikatan persaudaraan antara mereka dan kaum Ansor. Setiap Muhajirin dijodohkan dengan seorang Ansor agar mereka saling membantu dan mempererat hubungan. Dalam peristiwa inilah Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, seorang pemimpin suku yang kaya dan dermawan dari Madinah. Sa'ad tidak hanya menerima Abdurrahman sebagai saudara, tetapi juga memperlakukannya dengan cinta dan kasih sayang layaknya keluarga sendiri. Setelah persaudaraan itu diumumkan, Sa'ad bin Rabi dengan tulus berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, aku adalah salah satu orang terkaya di Madinah. Aku memiliki banyak harta dan 2 orang istri. Aku akan membagi hartaku menjadi 2 untukmu, dan jika engkau menginginkannya, aku akan menceraikan salah satu istriku agar engkau bisa menikahinya setelah masa iddahnya selesai." Pernyataan ini menunjukkan kerelaan dan keikhlasan Sa'ad dalam berbagi nikmat yang diberikan Allah. Ia tidak melihat harta dan keluarganya sebagai milik pribadi semata, tetapi sebagai sesuatu yang bisa membantu saudaranya dalam Islam. Abdurrahman bin Auf meskipun dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, menolak dengan halus tawaran tersebut. Dengan keteguhan dan kepercayaan pada kemampuannya sendiri, ia berkata, "Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu, wahai Sa'ad." Baik anak-anak, ya, kita telah menyaksikan beberapa tayangan video pembelajaran ya. Kita bisa mengambil satu hikmah, ya, satu kesimpulan. Coba perhatikan tadi ya. Tadi yang hasil perhatian tadi ya. Ini adalah satu contoh ya. Video tadi adalah video tentang sahabat tadi adalah satu contoh yang luar biasa. Okay? Contoh yang luar biasa di mana seseorang bisa merelakan harta bendanya, semua yang dicintainya, semuanya ditinggalkan demi menyusul Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Dan tentunya dengan hati yang bersih, ya, dengan rasa kasih sayang mereka bisa bersaudarakan, dan tentunya dengan kejujuran sikap kita. Baik, selanjutnya akan kita kerjakan aktivitas kelompok. Silakan dibuka di halaman 178. Ya, di sini ada tentang persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dikerjakan di kertas HBS yang akan aku bagikan nanti. Setelah itu, setelah selesai, kalian bisa menempelkan di kertas HBS, di kertas folio, kemudian ditempelkan hasilnya di papan tulis. Ya, setelah itu kita lanjut untuk mengoreksi satu sama lain. Ya, baik, akan kami bagikan kertasnya. Bagikan.
Silakan nomor 2 dibagikan. Nah, ini kelompok 3. Silakan dibagikan. Ya, silakan ditulis itu ya. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan ya. Termasuk siapa saja yang dipersaudarakan. Silakan. Nanti setelah ditulis pertanyaannya, jawabannya ditulis di bawahnya. Setelah itu ditempelkan di kertas studio ya. Yang sudah bisa ditempel. Hubungi kelompok yang lain. Hasil tugas kelompok yang lain silakan. Kelompok 1 bisa mengoreksi kelompok 2 dan 3 dan seterusnya. Sedangkan kelompok 2, kelompok 3 silakan maju koreksi. Setelah itu nanti silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan ya, koreksi dulu. Barangkali ada kesulitan silakan menanyakan kepada kelompok lain, silakan dibaca. Nah, dari hasil kunjungan masing-masing kelompok kepada kelompok lain, hasilnya ini mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada kelompok lain, silakan. Kelompok berapa yang mau bertanya, silakan. Kelompok 1 yang mewakili siapa? Mbak Rara, silakan Mbak Rara. Untuk kelompok berapa? Untuk kelompok 3, persiapan kelompok 3 dan didengarkan, silakan dijawab. Silakan Mbak Rara. Mengapa persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor penting? Mengapa persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu penting? Silakan dijawab. Persaudaraan ini menjadi penting agar tersedia kebutuhan pokok bagi pendatang baru Muhajirin yang tidak membawa harta kekayaan. Keahlian penduduk Mekah adalah berdagang dan membutuhkan modal. Ya, betul sekali. Ya, tujuannya dipersaudarakan itu supaya saling membantu ya. Karena apa? Karena kehadiran kaum Muhajirin ke tanah suci Madinah
tidak membawa apa-apa karena mereka hanya membawa diri saja. Semua harta ditinggalkan di Makkah. Baik, kita ulas kembali ya dari materi yang kita pelajari dari awal tadi, yang kita saksikan dari video yang pertama, yakni video tentang hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, hijrahnya sahabat Suhaib bin siapa tadi? Suhaib Ar-Rumi ya. Dan videonya sahabat Abdurrahman bin Auf tadi ya. Semuanya bisa kita simpulkan bahwa seperti Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat yang sangat kaya raya ya. Memang beliau itu ahli berdagang. Ahli berdagang. Sehingga dalam waktu yang tidak lama sahabat Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya. Tetapi ketika hijrah ke Madinah, semuanya tetap ditinggal di kota Makkah, kota asal para sahabat, juga kota Nabi dilahirkan. Semuanya tidak dibawa. Sampai di sana, para sahabat Nabi disambut oleh orang-orang Ansor, penduduk Madinah, penduduk Madinah asli. Sampai dinyanyikan sebuah lagu Sholawat Badar itu ya. Ya, Sholawat Badar itu ya, dengan menggunakan terbang. Siapa yang masih ingat Sholawat Badar? Sholawat Badru alaina, semuanya. Minaniyatil wada', semuanya ikut. Sholawat Badar. Alhamdulillah pelajaran telah selesai. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari di sana mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita tutup dengan doa bersama. Silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Dan kemudian saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.